Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Yang kami hormati Bapak atau Ibu dosen Institut Seni Indonesia Denpasar serta seluruh hadirin yang menyaksikan acara ini baik langsung maupun secara daring. Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kartawar dan nugrahnya kita dapat berkumpul menyaksikan acara Bulan Menari pada tanggal 28 Maret 2023. Acara ini bertempat di Wantilan Institut Seni Indonesia Denpasar. Dan perkenalkan, nama saya Ayu Devi selaku pembawa acara dan moderator pada malam hari ini. Baik, apakah teman-teman yang berada di sini atau yang menonton secara daring sudah siap untuk menyaksikan penampilan karya dari teman-teman kita semua? Siap! Hadirin yang terhormat dan teman-teman yang berada di sini maupun secara daring, mari kita saksikan penampilan pertama dengan judul karya Asor. Dia menyentuhku secara emosional di saat kata-kata tak bisa melakukannya. Penari Yuandika, musik Denny Caknam Fit Wandra DC Production. Selamat menyaksikan.
Sampai nonton yang kono. Burine Warsono. Wow, berikan tepuk tangan buat teman kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk judul karya Ason. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke karya yang kedua, yaitu Nyantosa. Ku tunggu, ku nanti, ku harap siasa. Godot. Siapa? Entah, aku sedang berpikir. Kesal, bosan, jengkel, kosong. Siapa? Kamu mau menunggu. Selamat menyaksikan.
Kenapa? Kan caranya lah. Kan caranya. Kan caranya catnya sih lah, biar ada catnya. Dipilih satu pakai buat lihat. Kamu salah harusnya bukan untuk anak-anak, makanya dia
Baik, itulah penampilan karya kedua dengan judul Nyantosa. Pertunjukan selanjutnya yaitu dibawakan oleh Mantre. Selamat menyaksikan.
Nanda, aku Nanjat, aku meeting, dan aku meeting. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk penampilan dari Mangki. Baik, selanjutnya dengan penampilan karya yang terakhir, kita saksikan dengan judul Mulih. Pulang adalah suatu pilihan, tapi tak harus pulang kemana. Tak tahu harus pulang kemana. Apakah aku atau bahkan kamu akan pulang? Baik, untuk penampilan terakhir teman-teman yang berada di gabung di YouTube ataupun secara offline di Wakilan Insidens Pasar, selamat menyaksikan. Ini merahnya sih. Halo. Sini ya. Halo. Sudah lama rasanya aku tak memijakkan kaki ini di tempat ini. Yang benar. Dulu ruangan ini merekam sejarah, merekam pikiran, dan merekam semua usaha yang aku lakukan. Rasanya ingin melupakan tapi apalagi lembaran ini harus dibuka kembali menuliskan omongan-omongan kecil penebak fitnah. Rasanya ingin tapi aku tak nyaman lagi untuk duduk di tempat ini. Apa kabar kalian? Apakah kalian nyaman dengan tempat duduk kalian? Perkenalkan, ini temanku. Dia memangkuku sejak aku beranjak dewasa. Waktu ini penampilannya sudah berbeda. Ada apa yang namanya Papa? Kau tak nampak seperti biasanya. Kau kusam, kau kotor, bahkan kau menunjukkan. Dulu begitu banyak kepala yang ingin duduk di pangkuanmu. Tapi aku sudah mendudukkan kepalaku di pangkuanmu. Ini bukan mauku,
tapi mereka mau karena perintah. Apa kabar dengan Tuhanmu? Apakah dia tak peduli? Terpaksa berada di sini. Mengingat banyak usaha yang aku lakukan. Kau selalu membantu. Tapi tenang. Waktu yang singkat ini akan aku manfaatkan untuk merawatmu kembali walau hanya sekejap. Apakah begitu? Aku akan memberikan. Kau berada di sini. Aku rasa tempatmu menghalangi jalan orang-orang untuk menuju ke teman. Apa yang kau lakukan di sini? Aku sama lah. Kau bisa berbicara denganku. Ayolah. Kita sudah lama tak jumpa. Ada orang yang ingin mendengarkanmu. Kau tak usah ragu, tapi kau ragu dengan pengertian mereka. Aku rasa mereka akan mengerti apa maksudmu. Bahkan bukan hanya sekedar mengerti, tapi mereka akan memahami. Aku mengerti kamu, dan kamu mengerti dengan keadaan. Kenapa aku harus peduli? Tapi kenapa ketika aku datang, kau menghalangi jalanku, kawan? Bentar, aku akan mengisah. Katanya kau harus terpaksa. Sebenarnya kan sudah pergi dari sini. Kau pergi lebih awal dari itu, kawan. Kenapa? Kau memang betul ingin digeser? Atau memang harus terpaksa aku geser? Kau memang ingin digeser? Dengan cara? Oke, sekarang aku coba. Melangkah seperti binaragawan saja aku.
hebat. Benar kan? Itu bukan salahku. Kau yang meminta. Sudahlah. Kau sudah terpecat. Setelah sudah berkumpul ya, aku absen. Abdul, Ahmad, Susanti, Samuel, Komang, sebab kau terlalu Indah dari sekedar kata. dunia berhenti sejenak. Aku rasa kalian terpaksa dalam satu ikatan. Walaupun dalam satu rumpun ini kalian tak sama. Dalam tak menghubungi kami. Aku menghubungi kalian. Gara-gara kau aku terkomang-komang. Kepalaku duduk di pangkuan. Walau hanya sesaat. Aku mohon padamu. Bukalah telinga. Bukalah mata. Bukalah pikiran. Resapilah. Apa yang terjadi hari ini dan apa yang aku ucapkan, semoga kalian bisa meneruskan. Mereka mengatakan aku sudah terluka. Aku bukan menyerah. Bukannya aku tak menghargai semua ini. Tapi aku ingin menyelamatkannya. Lihatlah, ini kau sedang kau tidak nampak apa-apa. Kalian ingin mendengar ceritanya? Jangan terlalu jauh. Kalian yang terlalu jauh. Bukan bisikanku yang akan mendengar. Tapi bisikan setan. Bukan karena aku terpaksa untuk menceritakannya. Dalam kegelapan ini, aku ingin menemukan titik terang. Nah.
kadang Insun betrayan maris maring purwo bumi kambulan sim lumatus tanggal 1. Baik, itulah penampilan terakhir dari peserta, mohon maaf, penampilan terakhir dari karya Muli. Hadirin yang berbahagia, telah kita saksikan keempat penampilan karya pada malam hari ini. Berikan lagi tepuk tangan yang meriah kepada keempat penampilan yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya yaitu sesi diskusi atau berkarya bersama keempat koreografer dari karya yang sudah ditampilkan tadi. Sesi ini akan dipandu oleh saya sendiri selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi diskusi ini. Kami persilakan kepada keempat koreografer untuk maju ke atas panggung. Baik, sesi diskusi akan kami mulai. Sebelum sesi diskusi, mohon maaf, saya sedikit takut sama sampai teman-teman. Sebelum sesi diskusi akan dimulai, mari kita berkenalan terlebih dahulu kepada keempat koreografer yang nanti akan berdiskusi. Halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mangkri. Hai Mangkri. Halo kakak-kakak semua, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mahija Sena. Ya aneh. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Bapak Ibu dosen yang telah hadir di Mandilan yang sudah menemani sampai akhir acara. Selamat malam juga saya ucapkan kepada teman-teman kakak tingkat semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuandika, semester 4, Tari Insiden Ansar. Perkenalkan, nama saya yang taat. Saya alumni ISI Denpasar tahun angkatan 2015. Jurusan pedalangan dan penggelut teater yang sangat mencintai dunia kami. Baik, teman-teman yang berada di Wantilan dan yang berada di YouTube bisa mengajukan pertanyaan kepada keempat koreografer yang berada di depan. Sebelumnya, kami meminta masukan dari Bapak atau Ibu dosen yang berada di sini, mungkin bisa memberikan masukan.
tempat dan waktu, saya persilakan. Ya, terima kasih. Langsung saja karena ini sudah malam. Dari pengamatan saya, menurut saya itu yang dipentaskan oleh pertama Yuandita. Nah, Yuandita isu dari pertunjukan itu bagus, ya kan? Tapi tidak mengulang kembali dari awalnya. Kembali ke awalnya apa maksud? Tak terjawab. Gitu. Kembali harusnya ke awal. Oh, maksudnya begini. Gitu. Ya, itu. Memang inovatif. Memang ada kesan bahwa Anda tuh bebas untuk berekspresi, bebas untuk beraktivitas, bebas untuk berkreativitas. Nah, itu. Yang kedua, sama Gusena terlalu meluas, ya. Saya kepikiran tadi waktu Anda lari-lari itu Anda mengkritik itu mata kuliah olah tubuh mungkin, ya. Itu pemanasan olah tubuh, pemanasan itu. Awal mulanya tuh Anda memakai sendal, terus buka sendal, pakai kaos kaki. Nah, tapi sayangnya tuh celananya nggak dibuka gitu, cuma baju biasa gitu. Harusnya kalau memang mau kritik itu ya fair aja gitu, maksudnya dibuka semuanya, ya langsung pakai celana tight, baju tight seperti mantri gitu. Dan pengelolaannya juga rancangan dari karya Anda terlalu juga meluas. Lebih baik fokus pada satu ruang lingkup yang memang apa yang Anda inginkan. Jangan sampai naik, itu kenapa? Turun lagi. Jadi kalau Pak melihat tuh apa fokusnya gitu. Fokusnya tidak ada gitu. Fokus dalam arti harus ada poin dan itu ada pertanyaan dan ada jawabannya gitu. Ya. Nah, itu mungkin nanti ada banyak alumni yang ada di sini mungkin bisa memberikan masukan. Kalau mantri pada awal itu kalau saya bisa beri masukan bahwa lebih baik patung itu kan diam, ya diam. Ada perubahan. Sebaiknya awal itu Anda memakai staccato. Itu Jawa itu. Dan lanjut dengan menari perubahan-perubahan daripada patung-patung itu. Nah, untuk meja itu karena meja itu memang dapatnya memang besar itu. Ya. Kalau saya berpikir lebih baik itu kesulitannya lebih gampang. Kenapa tidak pakai meja yang kecil yang ukurannya 50 sampai 50? Atau bisa kursi atau dinding atau apa? Di sana Anda menari dengan pose-pose yang ada pada relief-reliefnya. Kembali lagi ke relief yang dia Anda menari di sana, itu kembali lagi seharusnya mana pose-pose daripada relief itu. Ya, itu masukannya. Kembali karena Anda mengeksplor di depan screen itu tadi, ya, karena pergerakan ini tidak sesuai dengan yang ada di sana. Jadinya menurut Pak harusnya mengeksplor yang apa yang ada di screen itu. Nah, untuk yang terakhir, ya, itu kritik dari yang ada yang sekarang. Itu dari menginginkan suatu kedudukan, terus kesandung dengan masalah, dan diadakan
penyapuhan lah istilahnya yang tadi ya, yang di luar. Betul ya, kira-kira seperti itu, bukan penyapuhan. Ya, yang saya lihat begitu. Saya melihatnya karena boleh, oh ya. Dari awal tadi dia niatnya menduduki suatu kedudukan di kursi, saya pikirnya, oh ini anggota DPR duduk di kursi terus mengalami tersandung dan ada masalah di sana, diadakan pembersihan gitu. Jadinya kembali menjadi lebih baik kita melukat dan sebagainya, kembali menjadi orang biasa, karena itu kita tercapai. Itu pemikiran saya ya, mudah-mudahan nanti bisa diuraikan apa maksudnya itu ya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dosen. Dan sebelum kami membuka sesi diskusi, kami akan memberikan kesempatan kepada masing-masing koreografer untuk menjelaskan karya yang dibawakan. Mungkin yang pertama bisa dimulai dari Yuan, diurut dari penampilan. Baik, terima kasih Bapak dosen, Pak Dr. yang telah memberikan saya masukan, dan semoga ini juga jadi salah satu progres saya nantinya dalam kelas koreografi tematik nanti. Ini bisa disebut dengan embrio karya saya. Sekarang ke depannya nanti dari masukan Pak Dr. bisa membangun saya dalam berproses. Terima kasih Pak. Mohon maaf semua teman-teman, saya pakai jaket, tangan saya basah. Terima kasih Bapak dosen saya yang tercinta. Aduh, kalau tadi sebenarnya sih nggak, ide saya nggak sampai ke kritikan, tapi bapaknya tiba-tiba itu salah satu hal yang menarik bagi saya. FYI, for your information, sebenarnya karya ini adalah karya pertama saya, karena saya latar belakangnya dari SMA dan sekarang baru di semester 2 di Tari Isi dan Kasa. Baik teman-teman semua, sebelum membuka sesi tanya jawab, saya ingin menjelaskan sedikit dari apa yang sudah saya tampilkan. Mungkin sama seperti Yohanika, karya yang saya tampilkan tadi adalah salah satu embrio untuk salah satu proyek saya ke depan, yaitu tugas sih sebenarnya. Cuman saya ingin melanjutkan konsep ini lebih lanjut, itu lebih dalam. Saya sebenarnya mengangkat perkembangan tari yang ada di Bali dan Jawa sendiri. Kenapa? Karena saya juga masih bingung. Di Bali sendiri banyak pose-pose gerakan seperti pilas dan yang lainnya, itu saya masih bingung di mana sih asalnya, dari mana sih asalnya. Karena saya sering kali mendengar anak mulek itu kan memang menjadi isu yang penting sekali di Bali ya, karena gimana ya, ketika saya sendiri sih sering bertanya sama guru, kenapa bisa ada pilas, kenapa bisa ada agam, kenapa bisa ada angsal, di mana sih datangnya pose-pose agam yang ada di Bali itu sendiri. Hal itu sebenarnya menjadi poin utama saya dalam karya ini. Terus kebetulan Desember tahun lalu itu saya ketemu salah satu arkeolog, yaitu dia itu juga meneliti tentang tari. Kebetulan saya juga senang lihat sculpture seperti relief yang berbudur. Yang saya tampilkan tadi di proyektor tadi itu adalah salah dua dari relief tari yang ada di Candi Borobudur. Demikian, mungkin silakan saya jadi sisi tadi.
Baik. Terima kasih kesempatannya dari HMP Tari dan Bapak dosen. Terima kasih Pak dosen Pak Sudapor telah memberikan yang kesempatan. Sebenarnya berawal dari bulan lalu yang menyaksikan bulan menari, kemudian ditodong langsung sama Pak Ngurah Sudibyo dan dengan kakek, artinya dengan penampilan mahasiswa tari yang begitu hebat-hebat sekali pemikirannya, dan saya tampil dengan karya yang sangat pura-pura. Sebenarnya karya yang saya tampilkan tadi adalah sebuah karya yang berkembang. Awalnya saya memulai proses riset tentang karya ini di tahun 2020. Kemudian berlanjut ke 2021, saya mendapat kesempatan untuk menampilkan karya ini di ajang virtual Disbud Provinsi Bali. Dan proses riset ini tak berakhir sampai saat ini. Dan di bulan April yang akan datang, di awal April saya akan melanjutkan riset ini untuk pengajuan ke Kemendikbud RI. Mohon doa dari teman-teman, semoga berkat doa teman-teman karya ini selalu bisa berkembang. Dan sebenarnya maksud dari Pak Sudapor tadi memang benar adanya, tapi ada beberapa hal yang perlu saya luruskan. Makanya tadi pada saat adegan teater, mohon maaf, saya sedikit menyentil tentang buka telinga, buka mata, buka pikiran, dan buka hati, karena saya berbicara tentang isu yang tidak benar. Ini adalah sebuah historis dari kerajaan Bedahulu sebagai kecintaan saya terhadap anak kelahiran saya. Dan saya ingin menentang seluruh fitnah atau kabar yang beredar bahwa Raja Bedahulu itu berkepala babi itu tidak benar. Dan dari perjalanan riset saya dari tahun 2020 hingga saat ini, saya menemukan 3 kalimat, yaitu Wedahulu, Bedahulu, dan Badahulu, dengan 3 kata hulu dan awalan yang berbeda. Wedahulu artinya pencapaian weda terkini dari Sri Astasuraratna Bumi Banten. Kemudian Bedahulu adalah beda kepala pemerintahan, dan Badahulu adalah tempat yang lebih tinggi karena awalnya kerajaan Bedahulu ini berada di Tugu Tambahan Buleleng. Kemudian dari perjalanan histori dan cerita utuh, saya menempatkan intisari, yaitu Patwamasi. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Makanya tadi dalam monolog teater tadi saya selalu menyebutkan aku dan kamu. Bagaimana kita saling memahami antar sesama, tapi sebelum memahami antar sesama, kita harus bisa memahami diri kita sendiri untuk bisa berbagi kepada orang lain. Dan teman-teman mungkin sudah menyimak begitu banyak simbol yang saya gunakan dalam karya ini, dan simbol itu bukan semata-mata untuk menghiasi panggung atau menghiasi pertunjukan, tapi saya berusaha dari sumber-sumber yang saya dapatkan mengimplementasikannya dalam simbol-simbol yang saya gunakan tadi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk sementara. Dari teman-teman mungkin ingin tahu lebih dalam tentang karya ini, mungkin nanti pada saat diskusi yang persilahkan. Terima kasih. Baik, para keempat koreografer sudah menjelaskan masing-masing
masing-masing dari karyanya. Saya akan membuka sesi diskusi. Mungkin 3 dulu, teman-teman yang di sini bisa mengangkat tangan, bisa mengacungkan tangannya untuk bertanya. Ya, bisa yang di sebelah sana. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan keperhatian. Perkenalkan, nama Tiang Begung yang dari semester 4 Prodi Tari. Tiang sangat senang sekali hari ini dapat melihat karya-karya dari teman-teman yang sendiri, dari Mantri, Bu Selena, Iwan, dan di yang tadi. Saya sangat tertarik hari ini ya. Artinya semuanya menampilkan sebuah karya yang menurut saya bisa dikatakan ini adalah sebuah kebebasan untuk berbicara. Tapi dari kebebasan kalian ini saya ingin bertanya tentang bagaimana kalau dari kebebasan kalian dalam berkarya ini menimbulkan daya tarik kepada penonton. Karena kalau kebebasan, misalnya kalau kalian nadinya tunggal, nah kan Mantri tunggal, Sena tunggal, Iwan tunggal. Dari kebebasan kalian itu pasti menimbulkan juga spontanitas kalian dalam menampilkan sesuatu di panggung. Dan saya juga tahu kalian mendapatkan waktu proses yang sangat singkat dari penampilan kalian tadi. Apa yang nantinya akan menjadi daya tarik di pikiran penonton? Karena itu ya, dari kebebasan kalian menampilkan karya kalian, yang menjadi daya tarik itu yang pertama. Apa? Yang kedua, dari gerak abstrak, apakah menguntungkan untuk menyampaikan pesan sebuah karya? Seberapa penting sebenarnya gerak abstrak itu dalam karya? Dan apakah spontanitas kalian dalam bergerak adalah jalan untuk menyelesaikan masalah karya kalian? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Begung dan cukup banyak. Saya ingin bertanya kepada Begung. Pertanyaannya diajukan untuk keempat koreografer atau menjurus? Lagi keempat koreografer, karena semuanya liar-liar nih tidaknya. Yang ingin bertanya dengan liar juga. Baik, terima kasih. Teman-teman sudah siap untuk menjawab? Baik, pertanyaan akan dijawab oleh Iwan. Oke, terima kasih Begung atas pertanyaannya. Yang pertama itu poinnya ada daya tarik dari penonton. Oke. Yang kedua, apakah gerak abstrak itu bisa menyelesaikan masalah dari sebuah karya? Itu ya, pertanyaan itu. Apakah menguntungkan gerak abstrak? Ya. Yang saya jawab dari abstraknya itu dulu ya. Kalau menurut saya pribadi, itu kalau dibilang penting ya penting juga, gitu. Karena dari sana kita bisa mendapatkan sebuah hal-hal yang baru tentang gerak,
dalam frame karya kita. Dari sana juga kita bisa menemukan sebuah identitas kita nantinya. Gitu. Karena kembali ke proses saya, biasanya saya mengikuti proses itu saya bergerak bebas, tapi saya naruh HP untuk merekam diri saya bersama teman-teman saya. Gitu. Dan setelah saya bergerak bebas, gerak abstrak, apapun itu, kami semua menonton kembali apa yang kami lakukan tadi. Gitu. Dengan metode seperti itulah. Dari sana bisa apa yang saya bilang tadi, bisa juga mendapatkan sebuah ide baru, mungkin dari gerak, dan bisa menjadi identitas nanti. Itu yang pertama. Di situ daya tarik. Sebenarnya daya tarik dari saya sendiri itu maksudnya penonton ya? Dari penonton. Daya tarik dari penonton itu ketika bagaimana penonton bisa merasakan apa yang saya lakukan tadi. Tadi saya juga sempat bertanya kepada kakak Suarsana di sana, bagaimana kami belum, maksudnya di sini kami belum bisa, Kak Suarsana bilang kami belum bisa menerima dengan apa yang kamu bawa. Karena sebelumnya saya sempat cerita juga sama Kak Suarsana tentang latar belakang karya saya ini. Tapi ada tadi salah satu teman Suarsana yang tanpa sadar, tapi Suarsana melihat salah satu temannya itu ikut masuk ke dalam suasana karya saya tadi. Mungkin seperti itu, Ribu. Bisa diterima? Oke, apa dulu ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Degung, pertanyaannya sangat berbobot sekali ya, tentang kebebasan dalam berkarya dan apa daya tarik dari penonton, kemudian bagaimana menyampaikan amanat dalam karya itu, dalam gerak-gerak abstrak menurut Degung. Oke, yang pertama tentang kebebasan dalam berkarya. Sebenarnya konteks karya saya ini adalah meditasi. Ketika orang bermeditasi akan menemukan suatu ketenangan. Dalam bermeditasi pun tidak harus merem, diam dalam kesunyian. Tapi dengan cara berteriak, dengan cara apapun, saya bisa menyebutnya meditasi, karena dengan cara intuisi dari masing-masing personal dia akan mendapatkan suatu ketenangan. Dalam suatu ketenangan itulah menemukan suatu titik kebebasan. Karena selama ini saya sudah muak dengan pembonsaian pikiran, makanya saya ingin berkarya secara bebas. Kemudian daya tarik kepada penonton. Setiap personal pasti mempunyai daya tangkap tersendiri untuk suatu karya. Bahkan ada penonton yang berekspektasi beda terhadap karya, itu tidak bisa disalahkan karena masing-masing orang mempunyai pola pikir yang berbeda. Seperti karya saya tadi, saya menyebutkan pola pikir yang berbeda. Kemudian ketika menyampaikan amanat melalui gerak-gerak abstrak, kebetulan saya adalah tamatan seni rupa di SMSR. Jadi saya mempelajari tentang abstrak dan abstraksi.
abstrak dan abstraksi. Yang Degum mau tanyakan apakah abstraknya atau abstraksinya? Baik, jadi di sini saya ingin bertanya dalam abstrak gerak tari, karena yang lihat dari penari, dari ketubuhannya, yang melihat di sana mereka terlihat memberikan sebuah kebebasan mereka untuk bergerak, tapi masih tetap dalam konsep yang sudah ada gitu. Jadi di sini saya bertanya tentang abstrak gerak tari. Itu saja. Berangkat dari pengertian dulu. Pengertian abstrak, menurut saya, walaupun itu tari, seni rupa, seni karawitan, pedalangan dan lain sebagainya, itu pengertian abstrak dan abstraksi menurut saya sangat universal, sangat bebas, sangat luas. Berangkat dari pengertian abstrak yang berarti sudah tak berpola. Dari pengertian abstraksi, suatu goresan atau suatu pola pikir yang dituangkan ke dalam suatu karya seni dalam bentuk pola yang tak jelas. Masih bisa diterka apa maksudnya, tetapi sudah dalam visualisasi yang buyar dan tidak serealistis yang ingin ditampilkan. Kalau Degum berbicara tentang abstrak, dalam karya saya tidak ada yang abstrak ya. Dalam karya saya adanya abstraksi. Abstraksi itu penyampaian pesan saya melalui pola-pola gerak yang sudah memiliki makna tersendiri dan sudah memiliki pola sesuai dengan bentuk aslinya, originalitas aslinya dari serat-serat, lontar-lontar dan seluruh teks yang saya dapatkan. Itu bukan abstrak, tapi abstraksi. Dan ada pertanyaan, apakah itu bisa sampai kepada penonton? Saya tidak berpikir apakah itu sampai kepada penonton atau tidak. Yang penting karya saya nyampai kepada diri saya sendiri, kepada personal pendukung-pendukung saya, sebelum karya itu berhasil sampai kepada penonton. Karena ini kembali kepada konteks meditasi. Output dari karya ini apa? Ketika mereka telah selesai mendukung saya, dan saya pun telah menidurkan kembali karya saya, apa implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Itu bisa disebut dengan amanah. Itu yang ingin saya tanamkan kepada pendukung-pendukung yang telah memberikan saya energi timbal balik dalam penciptaan suatu karya. Masalah itu sampai ke penonton tergantung kepada situasi di panggung, menurut saya. Seperti itu kira-kira Degum. Terima kasih atas kesanggahannya. Kirana pun Mas Abdul. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan itu pertanyaannya kompleks sekali ya. Mungkin saya tadi itu beberapa kali nanya sama Yuda, ada 4 pertanyaan mungkin, cuman saya mau jawab secara simpel aja. Mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan Degum, mungkin Degum itu bertanya dari segi bentuk ya, dari segi bentuk dari hasil apa yang sudah dipresentasikan sama teman-teman semua dan saya sendiri. Dalam pandangan saya, dari salah satu pertanyaan Degum itu tadi ada pertanyaannya gini, apakah gerak abstrak itu menguntungkan bagi para penonton agar pesan yang bisa disampaikan dapat terserap oleh penonton? Itu salah satu. Mungkin teman-teman sudah melihat tadi, saya tidak menaruh sinopsis dari judul pada karya saya di bagian awal, malah saya taruh di bagian akhir karena saya ingin penonton, teman-teman semua itu berpikiran subjektif terhadap apa yang saya pentaskan. Mungkin memang sih dalam beberapa waktu itu karya itu penting
dipikirkan agar pesan-pesan dari saya bicara dari segi bentuk, misalkan gerak itu penting kita pikirkan agar dapat diserap oleh penonton. Tapi kalau saya sendiri itu lebih senang penonton itu berpikiran subjektif kepada karya saya. Mungkin itu satu. Terus gerak abstrak. Mungkin Digung gerak abstrak yang ada dalam pikiran saya yang Digung maksud itu mungkin ini ya. Ada gerak-gerakan broken, gerak-gerak yang mungkin tidak tertata, tidak terpola. Mungkin tadi saya juga melihat menonton pertunjukan dari Juan dan Sena. Memang kalau dibilang improve masih di dalam konteks atau konsep karya yang dia tampilkan. Bicara dengan karya saya sendiri, sebenarnya kalau memang ada abstraknya itu sebenarnya sudah saya pikirkan berkaitan dengan gerak. Karena gerak-gerak yang saya sudah tampilkan tadi itu sudah saya sempat riset dari tahun lalu, itu dari bulan Desember November itu. Jadi mungkin tadi memang beberapa ada diacak, cuman gerak-gerak pola-pola itu memang saya sudah siapkan dan tidak menarik kemungkinan bahwa saat ini sebenarnya saya ini bisa dibilang mendadak, tidak ada persiapan untuk pentasan. Mungkin itu ditunggu biar tidak terlalu lama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kakak tingkat saya, Jos. Kalau dari saya sih nggak tahu udah terjawab atau enggak, nanti sambil-sambil diskusi mungkin ketemu gitu kan ya. Jadi saya mau cerita sedikit aja, jadi saya belum dapat menjelaskan tentang karya saya. Karya ini kenapa judulnya Nyantosang? Karya ini tuh ketemu akhirnya 2 hari yang lalu, barengan ketemu. Jadi mendadak sekali dan kenapa sih akhirnya menunggu gitu? Itu sebenarnya proses saya menunggu keberanian saya untuk membuat karya. Karena saya di sini sudah hampir 6 bulan lebih kuliah tari, tetapi belum berani untuk berkarya. Setelah itu dengan pengalaman empiris saya mendapatkan referensi. Saya mendapatkan referensi dari naskah drama Samuel Beckett, Waiting for Godot. Tetapi karya saya nggak tentang naskah drama itu. Teks drama itu saya refleksikan kepada pengalaman empiris saya. Ya gitu. Baik, sebelumnya berikan tepuk tangan yang meriah kepada keempat narasumber kita yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, teman-teman di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan karyanya. Saya Razan, saya dari Solo, tapi kebetulan datang ke Bali untuk singgah beberapa waktu. Buat saya masing-masing dari karyanya menarik-menarik ya, walaupun banyak yang bilang karyanya mendadak gitu dan minim persiapan gitu, tapi kalau tadi teman-teman menyebutkan berbagai referensi gitu tentang karyanya gitu, saya rasa referensinya cukup menarik ya dan cukup sebetulnya bisa menjadi dalam gitu. Nah cuman sampai titik ini saya masih menanti, artinya secara gagasan artinya makna karya ini sendiri untuk setiap koreografer apa sih gitu. Jadi seperti tadi kan kalau nggak salah Mantri itu bicara soal referensinya tentang relief dari Bali dan Jawa, terus tadi ada Waiting for Godot gitu, terus tadi ada beberapa teks atau referensi lain gitu yang disebut.
Itu tapi dari referensi itu lalu gagasan apa yang atau ide atau dorongan apa yang muncul, apa yang lalu apa yang menjadi dorongan untuk proses garap karyanya gitu, mungkin barangkali seperti itu. Terus lalu masing-masing juga bagi saya menawarkan tari yang lalu diperluas gitu ya. Jadi lalu mungkin tari di sini bukan lagi sebagai ekspresi gerak atau mungkin ekspresi gerak yang seperti kita lihat pada umumnya dalam tanda kutip. Nah, saya jadi punya pertanyaan dari setiap koreografer. Tari apa sih yang muncul dalam karya ini? Ya, kurang lebih mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman koreografer mau langsung dijawab atau menampung satu pertanyaan lagi? Tampung dulu. Baik, bisa ke kakak di sebelahnya. Yes. Oke, sebelumnya Om Sukatu, selamat malam buat kakak-kakak penampil. Tadi sudah dibuka dengan pertanyaan yang deep, berat. Pertanyaan dari kakaknya juga wah sekali. Jadi saya ingin bertanya kepada Iwan, kepada Iwan ya sebenarnya. Bukan dari segi gerak atau pola tari atau bagaimana, pikiran saya belum sampai sana. Jadi saya ingin jadi saya anaknya sangat visual ya. Jadi apa yang saya lihat nari itu yang saya tanya. Saya tertarik kepada sarungnya Iwan sebenarnya. Jadi apa hubungan apa yang ingin Iwan implementasikan dengan sarung dalam karya Iwan? Mungkin sekedar metodologi aja. Mungkin sarung itu kan tak tuh. Mungkin ada simbol kesabaran atau apa. Iwan mendengarkan musik dangdut dengan warnanya yang biru adem, mungkin hati Iwan mendengarkan dangdut. Itu aja sih sebenarnya, intermezzo aja biar nanya nanti lagi sama Iwan malah soal. Ya, makasih ya. Tutup dengan Om Santi. Baik, terima kasih. Kepada keempat koreografer, silakan untuk menjawab. Mungkin dimulai dari Mangtri dulu. Kak Mangtri atau Kak Yanta? Iya, tadi. Mohon maaf, tadi namanya siapa? Saya Raza. Raza dari Solo. Kawan Solo ya. Yang pertama, apa pematik ide gagasan untuk menciptakan karya ini? Saya menemukan ide ini di tahun 2020 pada saat itu kan 2020 awal COVID masuk ke Indonesia. Pengarahan ogoh-ogoh dibatalkan di tahun 2020 dan saya melihat sebuah karya ogoh-ogoh yang sangat fenomenal sampai saya mengetikkan komentar pada postingan tersebut, dari mana sebenarnya sejarah Raja Bedahulu yang ditaklukkan oleh Majapahit berkepala babi. Saya tidak menerima, pikiran saya tidak menerima raja sesakti itu dan semulia itu dengan gelarnya Sri Astasura Ratnabumi Banten berkepala babi, rasanya mustahil. Dari itulah saya beranjak untuk melakukan riset. Riset ini saya temukan dari beberapa lontar dan ada Serat Pararaton, ada Kitab Negara Agama, Usana Bali, Usana Jawa, Lontar Iti Anyar Pratangsa dan lainnya. Kenapa saya sangat tertarik kepada
histori ini hingga saya membuat satu karya yang berkembang, mengingat saya berasal dari Bedulu, agar tidak kesalahpahaman tentang histori yang beredar menjadi budaya dan tidak ada pelurusan untuk hal tersebut. Itu yang mematik saya untuk mengembangkan karya ini. Kemudian karya tari apa? Itu pertanyaan yang kedua. Tari seperti apa yang hadir dan karya tari apa? Mohon maaf, mohon diulang karena saya bukan basically orang tari. Ya, justru itu yang buat saya menarik ya, karena lalu kita berharap yang muncul itu gerak-gerak yang meruang dan lain sebagainya. Tapi tadi justru kita malah mendengar semacam monolog gitu ya. Dan buat saya kan mungkin itu justru jadi menarik gitu, dan mungkin jadi pertanyaan buat teman-teman yang hadir di sini gitu. Lalu mengapa keputusan dari karya ini yang mana berada dalam mungkin bisa bilang forum tari gitu, lalu menghadirkan karya yang bersifat monolog misalnya gitu. Jadi lalu tari kita perhatikan seperti apa dalam karya ini, misalnya kalau dilihat dari perspektif tari gitu, atau mungkin perspektif gerak gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Saya menemukan jati diri ketika berkarya dalam rancangan karya atau rangkaian karya yang pernah saya ciptakan sebelumnya. Saya mempunyai keinginan untuk kuat diri saya untuk mempunyai ciri khas tersendiri. Dalam artian ketika saya berkarya, saya melempar pertanyaan di awal, kemudian pertanyaan itu digali kembali hingga mendapatkan suatu kesimpulan. Dan setiap karya yang saya buat itu konteksnya bisa dibilang part by part. Part by part itu estafet. Dalam hal ini saya berbicara secara gamblang melalui oral, menjelaskan, walau itu tidak segamblang seperti teks-teks lainnya yang pernah saya saksikan pada drama monolog. Kemudian pembicaraan saya ketika monolog akan digali melalui proses gerak. Dalam proses gerak itu saya rasa saya tidak membatasi penari atau mendukung untuk bergerak. Saya hanya melempar pematik untuk mereka bergerak. Dalam artian apa yang saya maksud dalam monolog, mereka bisa menyampaikan melalui gerak menurut intuisi mereka sendiri. Jadi dalam konteks gerak itu saya ingin menanamkan bagaimana berekspresi melalui gerak itu memang dari pikiran, hati itu menjadi satu kesatuan, hingga dalam proses gerak itu bukan hanya tubuh yang menari, tapi dari hati, dari pikiran itu juga ikut menari, karena saya menempatkan tubuh ini sebagai objek. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas sambutannya. Baik, mungkin pertanyaan Karasan ini adalah yang pertama mungkin simpel sekali ya. Mungkin yang saya tangkap adalah apa sih yang bikin kamu itu ingin mengambil konsep karya itu? Terus bagaimana progres ke depan? Bagaimana sih pikiranmu terhadap dasar kamu itu? Gitu. Mungkin kalau saya sendiri sih seperti yang saya sudah bilang tadi, saya ini sebenarnya sangat penasaran sekali terhadap apa yang ada saat ini, apapun itu, khususnya mungkin bicara masalah tari ya di Bali sendiri.
bagaimana perkembangannya, dari mana asalnya. Mempelajari hal seperti itu menjadi sangat sangat menyenangkan bagi saya sendiri. Kenapa? Kita itu jadi tahu bagaimana sih sebenarnya kita ini kok bisa ada tari di Bali. Terus apa sih yang bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sudah kita sajikan di sini? Apakah kita hanya bisa melestarikannya saja ataukah sampai di sana saja? Untuk gagasan sendiri sebenarnya proyek karya ini sebenarnya saya sekalian itu riset cita rasa, tidak berpikirnya sampai tuntas karena rasa penasaran saya terhadap apa yang ada di Candi Borobudur itu, terhadap apa yang ada di Bali saat ini masih sangat besar sekali. Kenapa? Satu, bicara tentang ini kan Candi Borobudur ini termasuk salah satu peninggalan Hindu dan Buddha. Terus di Bali kepercayaan unsur-unsur kebudayaan di Bali itu dipengaruhi oleh unsur Hindu dan Buddha. Terus apakah tari di Bali ini sepenuhnya itu berasal dari sana? Karena dilihat dari bentuk visual itu sangat mirip sekali. Hal itu yang menjadi menarik untuk saya lakukan riset atau kajian. Terus bicara dengan gagasan ke depan, saya ingat September 2022 itu saya sempat ikut workshop sama koreografer Thailand, Chaplin namanya. Itu dia tuh menjelaskan bahwa bicara tentang development atau penciptaan tari di Indonesia ini sendiri sudah kaya. Kita nggak usah berpikir keras untuk membuat sesuatu yang baru. Ada tradisi, ada tari-tradisi bisa dikembangkan menjadi tari-tari bentuk-bentuk yang baru. Mungkin hal itu yang saya garis bawahi. Apakah kita di Bali itu hanya ingin melestarikan hal ini saja? Bisa kok sesuatu yang baru itu diambil dari yang sudah ada, tentunya dengan bagaimana cara kita, pikiran kita untuk mengembangkan hal itu. Jadi untuk karya saya ini sebenarnya proyeknya mungkin ingin saya itu berkelanjutan ke rasa. Itu yang pertanyaan yang kedua mungkin mohon maaf sebelumnya kerasan, kita bertiga di sini masih rembuk-rembuk. Gimana ya maksudnya pertanyaan yang kedua? Itu maksudnya tari dalam bagaimana sih kedudukan? Mungkin maksudnya bagaimana kedudukan tari dalam karya tadi, atau jenis tari apa yang kamu tampilkan tadi? Tari kontemporer. Mungkin jadi bisa dua-duanya gitu. Jadi bisa artinya bagaimana sih tari itu hadir di karyanya gitu. Apakah teman-teman lalu menyebut bahwa ini adalah karya kontemporer gitu, atau mungkin bukan karya kontemporer gitu, atau misalnya ini justru misalnya di India Mandri ya ini karya tradisi, karena tadi kan bicara soal bahwa yang baru itu mungkin juga bukan selalu yang bentuknya beda gitu misalnya, atau mungkin sesuatu yang harus berbentuk baru gitu dalam tanda kutip gitu. Jadi justru mungkin memang kurang lebih karena sana gitu. Sebenarnya salah satu tanggapan saya terhadap karya yang kedua itu kalau menurut saya sendiri yang tanyanya apakah itu kontemporer tradisi, kalau ini sebenarnya menjadi trust isu di isi manapun untuk menilai tari itu tari kontemporer atau tradisi. Tapi bagi saya sendiri, apa yang saya sajikan tadi itu kontemporer yang berbasis tradisi. Jadi kenapa? Kontemporer itu menurut saya bukan melulu soal ini, atau tradisi itu adalah yang ini. Kembangan yang ini mungkin juga bisa dilakukan oleh juga, tergantung bagaimana pikiran kita atau bagaimana sih gagasan kita. Mungkin kalau menurut saya kedepannya gagasan baru itu bukan kontemporer. Kontemporer itu bukan produk. Tapi kalau saya sendiri mungkin saya gorokan kontemporer versus tradisi. Terus bagaimana kedudukan tari dalam karya yang sudah saya sebutkan tadi? Sebenarnya pertanyaannya ini bagi saya sangat sulit untuk dijawab karena gimana ya, menilai tentang keberadaan tari ini saya juga
ini menjadi tantangan sebenarnya kenapa saya mempresentasikan secara tunggal, karena saya juga bertanya kepada diri saya sendiri, sudah sampai seberapa sih penarian saya, apakah saya layak dibilang penari. Saya sering bercermin apakah gerakan yang sudah saya lakukan itu sudah dibilang tari atau belum. Nah, hal-hal seperti itu menjadi tantangan saya dalam presentasi kali ini. Mungkin saya sendiri belum bisa menjawab hal itu, kita rasa mohon maaf sebelumnya. Mungkin saya kembalikan kepada teman-teman semua bagaimana menilai diri saya sendiri, karena saya tidak bisa bercermin untuk pertanyaan ini. Mungkin sangat sulit untuk saya jawab. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Ya. Saya sedikit mau cerita kenapa sih saya memilih referensinya looking for Godot. Gitu kan. Saya menemukan kata kunci di teks drama itu, di mana tokoh-tokoh di sana kan menunggu Godot. Yang Godot itu adalah ekstasia, keberadaan dari ketiadaan. Jadi akhirnya tokoh-tokoh itu menggambarkan, yang saya tangkap, mereka menggambarkan keabsurdan manusia menunggu sesuatu yang belum tentu pasti datang. Saya menemukan kata kunci absurd itu dan saya refleksikan ke dalam pengalaman pribadi saya, di mana pengalaman pribadi saya pada saat menunggu apapun itu, kalau dulu saya menunggu hal tebis, saya menunggu latihan, teman-teman yang ngaret-ngaret, terima kasih. Di sana kadang-kadang saya belum sadar kalau diri saya mungkin agak absurd. Belakangan ini karena konsep ini baru terbuka, ternyata diri saya agak absurd. Kenapa absurd? Absurdnya itu kalau di sana kan absurdnya tingkah laku manusianya. Kalau saya absurdnya pada saat menunggu itu mencari-cari gerak apapun itu, dan saya nggak tahu gerakan itu akan terpakai atau tidak pada karya saya, tetapi saya suka itu. Dan yang saya ingin ceritakan proses dari latihan saya kemarin itu sedikit berbeda, dimana kalau biasanya saya menata pola, proses latihan kemarin saya mencoba untuk menunggu sesuatu hal dan saya mencoba untuk merangsang keabsurdan saya itu. Dan di yang saya sajikan tadi, saya hanya merecall memori-memori dari latihan 2 hari kemarin. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nazar pertanyaannya. Sangat luar biasa. Gagasan karya ya. Jadi sebenarnya ini pengalaman pribadi saya, pengalaman empiri saya tentang keadaan yang ada di lingkungan rumah saya sendiri, yang dimana rumah saya itu satu pekarangan, satu halaman dengan usaha yang dimiliki orang tua saya, yaitu kos-kosan gitu. Jadi satu pekarangan di rumah saya itu menjadi satu dengan tempat saya tinggal. Mungkin teman-teman ada yang punya usaha kos-kosan itu tuan rumah sama si orang yang ngekos itu kan berbeda gitu mungkin. Tapi kalau saya itu jadi satu semua gitu. Dimana di rumah saya itu ada sangga dan tempat saya rumah saya, kamar saya gitu. Jadi satu pengarangan lah sama mereka. Jadi waktu saya habis itu bersama mereka, karena mereka kan orang pendatang. Jadi saya rasa saya punya keluarga baru, dan kegiatan saya sama mereka pun juga berbeda, sangat berbeda gitu. Jadi dari kecil saya melihat kejadian atau fenomena itu menjadi kebiasaan yang menjadi maksudnya saya terus melihat ke fenomena mereka, jadinya
tanpa apa tuh namanya, tanpa sengaja rasa toleransi di tubuh saya itu terbuka gitu, kurang lebihnya seperti itu Kak gitu, karena kegiatan yang menjadi kebiasaan gitu. Kegiatan yang menjadi kebiasaan saya gitu. Karena pertamanya tuh saya memang nggak suka dengan musik dangdut gitu. Karena setiap hari, setiap waktu saya berada di lingkungan tersebut gitu. Saya mendengar melihat fenomena dan mendengar mereka gitu. Jadinya saya tertarik gitu. Saya ingin mengangkat sebuah ke karya tari, mencoba gitu. Coba deh. Dari sana aja sih Kak. Terima kasih. Ini berkaitan juga ke pertanyaannya Noel. Kenapa sarung gitu? Karena saya melihat mereka kegiatan sehari-harinya itu waktu santai mereka tuh menggunakan sarung. Gitu. Karena saya membawa sarung ini sebagai simbol untuk mengkuat apa yang saya bawakan tadi. Itu saja sih seperti itu. Kalau untuk warna dan motif kotak-kotak warna biru itu nggak ada. Kebetulan saya punya sarung, dan saya pakai ini. Itu aja. Terus pertanyaan kakak tadi tentang kelompok tari gitu ya. Mungkin sama seperti Mantri tadi, saya belum yakin sama diri saya sendiri bahwa saya tuh membawakan tari ini, gitu. Saya tuh membawakan tari tradisi, saya tuh membawakan tari kontemporer. Tapi dari masukan Bapak dosen, teman-teman tadi, Astungkare ke depannya, saya bisa lebih yakin lagi untuk berkarya. Terima kasih, kurang lebihnya. Maaf. Baik, terima kasih dan berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya kembali kepada keempat koreografer kita yang berada di depan. Baik, dipersilakan kepada panitia memberikan mic-nya. Selamat malam semuanya, teman-teman yang ada di sini, Bapak dosen juga. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Agus, saya dari Mulawali Performance Forum. Pertama-tama saya niatkan diri saya untuk mengapresiasi pertunjukan-pertunjukan dari kawan-kawan yang sudah tampil. Sayangnya karena tadi di jalan, yang pertama saya tidak sempat menonton, tapi dari gagasan yang diceritakan tadi, saya sangat tertarik dengan dengan hal yang ingin digali gitu, tentang musik koplo itu sendiri gitu. Karena di satu sisi mungkin bisa dikatakan musik koplo hari ini udah mulai banyak dibicarakan, di samping kemudian sebelumnya musik koplo itu semacam musik yang marginal gitu, musik yang bukan musik semacam dia memiliki label bukan musik nomor satu gitulah, musik sampingan. Tetapi gagasan dari sana, karya musik itu kemudian dalam kepala saya itu kan tidak hanya tentang kemudian bagaimana musik itu sendiri kita maknai gitu, tetapi lebih pada sosial masyarakat seperti apa sih yang menggunakan musik itu, kemudian menjadi media apa gitu. Karena saya tidak menonton, karena saya hanya mendengarkan gagasannya, saya hanya ingin berkomentar tentang itu gitu. Kemudian untuk beberapa penampil yang sempat saya tonton, saya apresiasi ada konteks-konteks kemudian interdisiplin yang dikerjakan gitu. Dimana kita tahu bahwa mungkin ya sesederhana yang saya tahu, pekerja seni pada tetua kita gitu di Bali, ya bekerja tidak hanya sebagai seorang performer gitu, tapi juga bekerja ke ladang dan ke tempat-tempat lain
yang kemudian tubuh-tubuh di tempat lain itu juga hadir di atas panggung. Itu yang mungkin satu hal yang bisa dipelajari dalam konteks ini, mungkin bukan hanya soal konservasi seni, kemudian mempertahankan seperti sebagaimana yang Mangtri katakan tadi. Dan saya tertarik bagaimana Mangtri mencoba ingin membaca bagaimana sejarah bentuk-bentuk tari gitu ya, beberapa bentuk agam dan lain sebagainya gitu melalui candi. Yang menjadi pertanyaan saya pertama adalah candi itu relief itu sendiri gitu. Kenapa memilih relief? Kenapa Mangtri memilih relief? Padahal relief itu di satu sisi dia memang menyediakan ruang tafsir yang begitu luas gitu. Semisal kayak yang gambar-gambar yang ditampilkan tadi, tangannya yang tidak terlihat lah, gerak di belakang yang tidak bisa kita baca dengan pasti kan gitu. Tetapi saya pikir justru hal-hal yang terpotong itulah yang kemudian menjadi ruang tafsirnya Mangtri gitu, untuk membaca gitu. Tetapi hal itu kompleks sekali, saya pikir. Kompleksnya adalah bagaimana konteks zaman itu. Bagaimana kemudian konteks sosial yang ada di dalam gambar itu. Itu yang kemudian dibaca sebagai salah satu instrumen untuk menafsir. Dan kembali lagi kepada pertanyaan awal, kenapa harus candi? Padahal sejarah gerak itu saya pikir tidak hanya pada candi. Itu juga ada pada gerak seharian hari ini. Hal apa sih yang masih tersisa dari zaman itu sampai hari ini, gerak apa? Kemudian apakah selanjutnya adalah apakah kemudian masa lalu itu, jika ingin menelisik sejarah tadi, apakah hanya masa lalu saja yang kemudian menjadi rujukan gitu, masa lalu yang konteksnya sangat lampau di dalam relief? Apakah kemudian yang baru saja terjadi itu tidak perlu ditelisik gitu? Misalnya gerak bawa motor gitu, gerak di kelas, apakah itu kemudian teman-teman yang kesehariannya itu mungkin duduk di kelas, membaca, kemudian berdiskusi, apakah itu juga tidak perlu dipertimbangkan dalam bentuk gerak gitu misalnya gitu, dan semacamnya. Saya pikir itu menjadi gini sih, Man. Kemudian apa sih metode yang digunakan untuk menurunkan gagasanmu gitu, itu misalnya. Selanjutnya ke Gus Sena ya. Gus Sena sebagai orang pertunjukan, saya sendiri tertarik dengan gagasanmu, gagasannya Gus Sena gitu, karena ada usaha kemudian menafsir teks naskah naskah teater yang kemudian dijadikan satu bentuk gitu. Hal apa yang kemudian penting diambil dari sana gitu, dari teks itu teks yang panjang gitu. Apakah kemudian polanya yang dibentuk, plotnya kah yang diambil gitu, atau hanya kata kunci gitu, kata kunci sebagaimana yang Gus Sena jelaskan tadi. Apakah keabsurdan itu yang kemudian penting? Kenapa itu penting gitu? Nah, saya tertarik ketika Gus Sena berusaha menjajarkannya dengan keseharian Gus Sena, dengan dirinya Gus Sena gitu. Tetapi benarkah hanya keabsurdan yang kemudian penting dibicarakan hari ini? Atau jangan-jangan yang lebih penting dari itu adalah konteks menunggu yang perlu ditebalkan? Ya, sebagaimana yang kita ketahui kan, yang dalam konteks ini adalah ada Putu Wijaya yang sempat mengatakannya gitu. Dalam konteks naskah Beckett itu, ada apa sih di balik manusia? Manusia itu adalah kelahiran, kemudian kematian. Di tengah-tengah itu ada apa? Ada menunggu. Bagaimana konteks menunggu hari ini gitu? Dengan sederhana mungkin bisa dikatakan absurd gitu. Tapi benarkah absurd? Absurd itu dari mana sih gitu? Mungkin kita bisa menelisik, Gus Sena mungkin bisa menelisik lagi misalnya mitosis siklus gitu, yang menjadi cikal bakal lahirnya konteks absurd itu sendiri gitu. Untuk pertunjukan yang terakhir, yang kemudian menjadi pertanyaan saya adalah beliau sebagai seorang perupa gitu ya, latar belakang juga rupa, memiliki latar belakang rupa gitu. Nah, bagaimana kemudian beliau meletakkan latar belakang rupa itu dalam pertunjukan ini? Apakah tubuh itu hanya sebagai objek sebagaimana lukisan gitu? Lukisan yang ada di atas panggung ini,
atau ada kerja-kerja, ada metode seni rupa yang kemudian jangan-jangan itu bisa diturunkan menjadi bentuk pertunjukan atau semacamnya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk menjawab ya. Bagaimana? Siapa yang akan dijawab duluan? Oke, dari Wianta lagi. Terima kasih, Bu Agus. Sangat jeli sekali ya memahami konteks ini pertunjukan yang saya tampilkan tadi. Salah satunya ini. Baju yang saya gunakan dan baju yang pendukung saya gunakan itu adalah bagian seni rupa yang saya tuangkan ke dalam karya ini. Kenapa? Karena saya berbicara tentang proses meditasi untuk menemukan suatu titik terang dalam diri sebelum kita memahami orang lain, yaitu takwamasi. Dalam berbicara tentang proses, saya menggabungkan dua unsur warna, yaitu merah dan biru, untuk menemukan ungu. Ungu ini letaknya di tengah percampuran merah dan biru. Kenapa penemuannya adalah ungu? Karena beranjak dari histori Raja dahulu dengan karakternya yang sangat berwibawa dan hingga bisa mencapai level Weda tertinggi, sehingga bisa disebut Weda dulu itu karena ketekunannya menjalankan ajaran spiritual. Karena ungu ini juga simbol spiritual menurut tafsir saya. Kemudian dari unsur-unsur seni rupa, saya juga terinspirasi dari lukisannya Vincent van Gogh, yaitu Starry Night, dengan ilusi optiknya yang sangat saya kagumi, dan lukisan itu dibuat di rumah sakit jiwa dengan kondisi Vincent van Gogh tidak memiliki telinga. Itu yang saya tuangkan ke dalam karya ini dengan konteks labirin. Artinya semua mengalami proses yang melintar. Makanya tadi dalam intermezzo monolog yang saya sampaikan dengan lagu Kongan, saya tidak ingin dunia ini berhenti untuk berputar, karena saya menggunakan konteks labirin yang selalu berputar mengikuti proses. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Agus untuk komentarnya dan masukannya. Langsung ke masukan dari Agus nanti buat bulan kedepannya bisa lebih teliti lagi dan mungkin bisa lebih semangat lagi jalan proses nantinya. Kalau ada waktu Iwan minta diskusi. Terima kasih ya. Mungkin saya jawab sebentar lagi. Berkaitan dengan hal tadi, sebenarnya pertanyaan dan komentar Agus itu sesuatu yang sangat membangun bagi saya, karena mungkin akan menjadi pertimbangan bagi saya terhadap apa yang sudah ditanyakan oleh Agus tadi. Kenapa tidak sesuatu hal-hal yang baru saja terjadi? Kenapa harus sesuatu yang sudah lampau? Sebenarnya konsentrasi saya saat ini adalah kenapa harus yang lampau. Satu, itu saya suka sama bentuk-bentuk mempelajari sesuatu yang sudah lampau, sudah ya dibilang lampau lah gitu. Terus yang kedua, sebenarnya konsentrasi saya yang kedua itu saya melihat menjadi sesuatu yang menarik ketika saya melihat salah satu pose yang ada di Candi Borobudur itu. Kenapa candi? Saya melihat bentuk candi atau bentuk relief tali itu sangat mirip seperti bentuk Raja Singa yang ada di Bali. Itu saya sebenarnya pemikiran saya cuma sampai di sana, belum meluas sampai kenapa nggak ngambil kegiatan yang barusan terjadi. Saya mengkaitkan dengan salah satu kitab tari yang ada di India, itu Natya Sastra. Itu sebenarnya sangat berkaitan dengan apa yang
apa yang ada di Bali. Seperti misalkan tadi banyak saya tampilkan gerak-gerak pilas itu di relief juga ada kelihatan gerak pilas. Terus saya kaitkan, saya cari-cari beberapa referensi, ternyata gerak pilas itu di tari India sendiri ada namanya itu kuncita, itu namanya sama udadita. Itu menjadi salah satu menjadi hal kenapa saya memilih candi dan mencoba untuk mendalami hal itu untuk saat ini. Cuman akan menjadi pertimbangan bagi saya untuk mencoba memikirkan apa sih bagaimana perkembangan tari di Bali. Mungkin dipengaruhi oleh keseharian kita sebagai orang Bali, sebagai misalkan seperti petani, apa yang sering dilakukan itu menjadi kebiasaannya, dan apa yang apa yang diperintahkan itu merupakan hasil dari kebiasaan yang dia lakukan sehari-hari. Mungkin seperti itu ya guys. Mungkin nanti ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin sekian. Baik, mungkin kita akan membuka pertanyaan lagi 2 aja. Teman-teman yang tadi mengajukan tangan bisa melontarkan pertanyaannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gita. Saya dari Kapal. Jadi pertanyaannya pertama saya ajukan ke, mungkin ini bukan pertanyaan ya, ini sisi diskusi, bukan sisi tanya jawab. Jadi kepada Mantri, jadi begini Mantri, saya sebenarnya gagasan Mantri itu sangat menarik. Bagaimana dasar tari Bali itu dicari sejarahnya kan itu pada intinya. Nah, saya dari diri saya sendiri juga bertanya. Mungkin Mangdi juga bisa diskusikan sebenarnya tari Bali yang mana, karena kalau kita lihat tari Bali itu kan banyak, ada kalau kita bisa lihat dari tari Sangyang, tari Bebarisan, tari Putra Gerak, Putra Halus, dan banyak lagi, dan masing-masing itu pun punya style sendiri. Contohnya baru duduk di kelihatan di sini itu punya style sendiri. Kalau kita lihat dari segi bentuk pun menurut saya itu berbeda-beda. Nah, terkait juga dengan relief yang Mantri pilih dan apa yang Mantri ekspresikan itu sebenarnya mungkin bisa lebih signifikankan Mantri mungkin. Misalnya kalau kita melihat dari bukunya Perbandem itu kan yang Kaja Belot, bagaimana kesenian di Bumi Kajo seperti ini, di Bumi Gelot seperti ini, di Bumi Kangin seperti ini, di Bumi Tahu seperti ini. Mereka itu dari segi gerak, dari segi rasa, dari segi bentuk itu punya rasanya tersendiri gitu. Nah, kalau kita mau membicarakan tari Bali, berarti kan tari Bali yang mana ini? Apakah tari Bali yang diajarkan di Isi dan Pasar, tari Bali yang diajarkan di Sanggar A atau B. Kalau kita misalnya lihat di YouTube dulu, saya pernah menonton di YouTube itu sekitar tahun 1930, tari Legong itu nggak seperti sekarang ya, jeb-jeb terus ada katanya ada triangle-nya gitu. Mereka lurus ya, itu aja. Nah, apakah itu tidak tari Bali gitu? Mungkin teman-teman, kebetulan saya juga dulu kuliah di Jogja, mungkin teman-teman yang di luar Bali, apapun tari yang ada di Bali itu dibilang tari Bali gitu. Tari Sangyang itu tari Bali gitu. Tari yang lain itu tari Bali, apapun itu pasti itu tari Bali gitu. Tapi kalau kita sebagai orang Bali sendiri mungkin bisa menjelaskan lebih signifikan tari Bali yang seperti apa, yang mana, dan itu sesuai dengan relief yang Mantri pilih. Jadi itu ada kesinambungan yang menjadi informasi yang sangat bagus sekali untuk Mantri. Berarti Mantri semangat untuk mencari itu. Semoga gagasannya menjadi mungkin kedepannya bisa dibukukan. Pokoknya banyak sekali yang bisa dilaksanakan untuk itu. Terus untuk beli sekian ini. Nah, untuk mungkin
juga bisa diskusikan bersama. Saya sangat sering mendengar tentang sebagai seorang kreator itu kita membebaskan penonton berpikir apapun tentang karya kita, seperti apa yang Anda katakan tadi, mencoba tidak membonsaikan pikiran kita sebagai penonton. Itulah mungkin bisa diskusi pertanyaan saya. Kita mengekspresikan sesuatu itu kan pasti punya tujuan, ingin menyampaikan sesuatu, ingin memaknai karya itu seperti A, seperti B gitu. Intinya kita punya tujuan pada itu. Nah, ketika kita hanya membebaskan kita hanya membebaskan penonton itu, berarti ya udah pada itu apapun yang dipikirkan oleh penonton sudah gitu. Nah, bagaimana dari kepuasannya Widianto sendiri, dari banyak penonton ternyata banyak yang sepemikiran dengan Widianto dan sedikit yang misalnya memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, bagaimana dari Widianto sendiri itu bentuk kepuasannya terhadap apa yang ingin disampaikan sampai tidak ke penonton itu. Seperti itu. Mungkin ini juga buat tempat fotografernya, apakah hanya cukup ketika penonton itu apa aja pikir penonton, apapun yang diinterpretasikan, sering kita ngobrol seperti itu, apapun yang diinterpretasikan dengan penonton itu sah gitu. Tapi kita sebagai koreografer kan punya tujuan tersendiri. Ketika kita ingin misalnya bilang cinta sama si A, ketika si A itu terserah dia mikir aku cinta atau enggak, tapi tujuanku dia jadi pacarku gitu. Tapi kalau dia bebas interpretasi kan, kapan saya pacaran sama dia nih gitu misalnya. Seperti itu nih, ya semua. Baik, mungkin akan menjadi pertanyaan yang terakhir dari Kak Jojo. Oke, maaf saya jongkok ya, takutnya kesetrum. Terima kasih untuk waktunya. Kenalkan, nama saya Jojo. Saya alumni ISI Denpasar, baru tamat tahun lalu. Saya di sini cuma menanggapi sedikit mengenai adik-adik bertiga, dari karya kalian. Saya mengapresiasi sekali, terutama dari Iwan, Sena sama Mantri. Dari tanggapan dan pertanyaan dari kakak-kakak yang tadi, yang sebenarnya saya masih bukan punya pertanyaan ya, tapi cuma menanggapi pertanyaan nanti saat saya bertemu dengan kalian bertiga. Nah, yang saya ingin tanggapi adalah kalian bisa nggak belajar untuk menstruktur sebuah koreografi walaupun itu improvisasi? Itu sih. Karena yang kayak tadi mungkin ya menurut saya menyaksikan dari awal sampai akhir dan saya bisa menikmati karya itu hanya karya Widianto. Itu sih sebenarnya. Tapi saya mulai kayak menikmati sih, ingin menikmati gitu. Tapi karena struktur dan yang ingin kalian sampaikan itu harus nyampe juga ke penonton. Dan tujuan kalian apa? Bukan hanya karya ini 2 hari diciptakan dan dipentaskan sekarang. Dan sama kayak kata di Krishna, kalian punya tujuan untuk menyampaikan ke penonton. Bukan hanya unani sendiri ya. Itu saran saya. Itu sih yang terakhir dan bisa dilanjutkan teman-teman. Baik, terima kasih. Ya, mungkin teman-teman koreografer ada yang ingin menanggapi atau sudah cukup atau nanti mau berdiskusi secara pribadi. Baik, sesi diskusi telah berakhir. Berakhirnya sesi diskusi bedah karya, maka berakhir pula acara bulan Merari pada hari ini. Saya Ayu Devi selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh undangan dan hadirin yang telah mengapresiasi
acara ini, dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan yang tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Kepada keempat koordinator bisa tetap tinggal di atas panggung karena akan melakukan sesi foto bersama. Dan untuk penyerahan sertifikat akan menyusul dari panitia. Kami mengundang Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada malam hari ini. Live.